Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada kesempatan yang mulia ini kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmat serta berbagai karunia-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi dan Rasulnya yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin, pada pertemuan kita kali ini kembali melanjutkan 100 hadis tentang adab dan akhlak. Dan pada malam hari ini kita membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan beberapa perbuatan yang diharamkan dan yang dibenci oleh Allah. Jadi akan membahas tentang beberapa perbuatan, beberapa persoalan di mana perbuatan atau persoalan tersebut diharamkan oleh Allah dan ada juga yang dibenci oleh Allah atau termasuk dalam kategori makruh di dalam syariat Islam ini. Kita mulai dari hadis yang pertama. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahati wa kariha lakum qila wa qal wa kasratus su'al wa idha'atal mal. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, beliau meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, harrama alaikum, telah mengharamkan atas kamu, pertama, uquqal ummahat, durhaka kepada ibu, wa wa'dal banat, yang kedua yakni membunuh anak-anak perempuan, wa man'an wahatin, dan berikutnya adalah tidak melaksanakan kewajiban namun meminta yang bukan haknya. Kemudian kata Rasul, wa kariha lakum, dan Allah membenci kamu. Pertama, qila wa qal, kalau kita terjemahkan sekarang itu adalah ya gosip. Ya. Kedua, kasratus su'al, yaitu banyak tanya. Dan ketiga, wa idha'atal mal, menyia-nyiakan harta. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, bab uququl walidain minal kabair. Bab yang menjelaskan bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu minal kabair, termasuk dosa besar. Kemudian apa saja yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala, tadi secara garis besar disebutkan 3. Tapi 1, 2, dan 3 itu bukan berarti membatasi kalau yang diharamkan oleh Allah hanyalah 3. Tidak. Kita juga sudah pernah sampaikan dulu, ada sabda Rasul menyebutkan ijtanibu as-sab'al al-mubiqat,
hindarilah olehmu 7 dosa yang mencelakakan kamu, yang membinasakan kamu. Itu juga identik dengan dosa besar. Pada hadis ini pertama disebutkan, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat, yaitu Allah telah mengharamkan kepada kamu uquqal ummahat, durhaka kepada ibu. Tapi ini juga termasuk uququl walidain. Bukan saja kepada ibu, tapi juga kepada bapak. Hanya saja di sini bahasanya al-ummahat, yaitu jamak daripada yaitu ibu. Al-ummahat. Tetapi bukankah sudah kita pelajari juga ada disebut dengan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, dan ini adalah ibu dan bapak. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak, bersumber dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dzunubin yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Semua dosa Allah akan menangguhkan apa yang dia kehendaki sampai hari kiamat, illa, kecuali al-baghya, yaitu kezaliman, wa uquqal walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga dikatakan qati'atur rahim, memutuskan silaturrahim. Di dalam hadis lain disebutkan ya seperti itu. Lalu kelanjutannya, yu'jilu li sahibiha fid dunya qabla al-maut. Dosa ini, dosa al-baghyu, kezaliman, berbuat zalim dalam segala bentuknya, durhaka kepada orang tua serta memutuskan silaturahim, itu yu'ajjilullah li sahibiha fid dunya, azabnya di dunia ini Allah segerakan. Allah segerakan azab kepada pelaku dosa tadi, qablal mauti, sebelum kematiannya. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Hakim. Ini menjelaskan betapa besarnya dosa durhaka kepada kedua orang tua, teristimewa kepada ibu. Kenapa kita mengatakan teristimewa kepada ibu? Karena ingat hadis Nabi yang menyebutkan ketika seseorang bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, kepada siapakah orang yang lebih utama aku berbuat baik? Kata beliau, siapa? Ummuka, kepada ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Bapakmu. Bukan mengecilkan peran bapak, tidak. Seolah-olah kan 3 berbanding 1. Tidak demikian. Tetapi kembali kita ingatkan, kenapa dikatakan ibumu, 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 baru bapakmu? Karena memang ada 3 keadaan, bahkan 3 kejadian. Yang 3 ini tidak akan pernah dialami oleh seorang bapak, tetapi dialami oleh seorang ibu. Pertama apa? Hamalathu ummuhu wahnan. Kedua, ala wahnin. Yang ketiga, wa fisaluhu fi amaini. Pertama disebutkan, dan ini hanya dialami oleh ibu, yakni mengandungkan anaknya sampai dalam keadaan susah, berat. Ala wahnin, di saat yang paling lemah lagi, berat lagi. Kapan? Melahirkan. Itu 2. Hamil besar, hamil dari hamil muda, sudah banyak masalah, ngidamnya dan lain sebagainya, sampai hamil tua. Luar biasa. Tapi ada lagi ala wahnin yang paling berat dirasakan seorang ibu. Kapan? Di saat melahirkan. Bahkan tidak jarang ibu mempertaruhkan nyawanya, dan betul ibunya yang kalah, meninggal di waktu itu. Anaknya selamat, tapi ibu. Bahkan juga ada ibu yang meninggal, anaknya juga ikut meninggal. Yang ketiga, beban yang dialami oleh ibu dan tidak pernah dialami oleh bapak, wa fisalu fi amain. Ini masa menyusui selama 2 tahun. Jadi adalah logis, masuk akal jika Rasul mengatakan
Ketika ditanya kepada siapa ke orang yang aku utama berbakti ya Rasul, kata beliau apa? Ibumu dan ibumu. Setelah itu baru bapakmu. Tetapi secara keseluruhan tentu saja perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, sekaligus juga larangan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian termasuk yang diharamkan oleh Allah di dalam hadis tadi adalah yakni wa'dal banat, yaitu membunuh anak perempuan. Membunuh anak-anak perempuan, hal ini pernah dulu terjadi di zaman jahiliyah. Satu zaman di mana Rasulullah SAW pada zaman itu diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di kala itu, sebelum Rasul menjadi Rasul SAW, sebelum Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, itu kan luar biasa perilaku jahiliyahnya. Salah satu bentuk perilaku jahiliyah itu adalah kalau anak laki-laki yang lahir, mereka berbangga hati, menjadi sebuah kebanggaan, kebesaran. Tetapi sebaliknya, kalau anak perempuan yang lahir, mereka betul-betul dalam kesedihan. Bahkan disebutkan nanti di dalam ayat, mereka hanya punya dua pilihan. Apakah membunuh anak ini, yang lahir perempuan tadi, atau dengan tetap menjaganya, tetapi penuh dengan rasa kehinaan. Di dalam Al-Quranul Karim, surah An-Nahl, ayat 58-59, Allah menceritakan bagaimana keadaan di waktu itu, semasa jahiliyah. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar tentang kelahiran bil unsa, anak perempuan, dhalla wajhuhu, wajahnya menjadi muswaddan, hitam. Ya. Dia marah, wa huwa kazim, dan dia sangat marah. Jadi ketika seorang suami dikabarkan oleh istri atau dikabarkan oleh keluarganya bahwa Anda telah melahirkan anak perempuan, dia marah, wajahnya berubah menjadi hitam, saking marahnya. Yatawara, ya, dikatakan yatawara minal qaumi min su'in ma busyrabi. Yatawara minal qaumi, dia pun berusaha untuk bersembunyi, minal qaumi, dari orang lain, dari kaumnya. Kenapa? Min su'i ma busyrabi, karena dia mendapat berita buruk yang disampaikan kepadanya. Ini berita yang sangat menghinakan. Ini bukan berita berbahagia. Akhirnya dia betul-betul berusaha untuk menyembunyikan diri, tidak menampakkan diri ke tengah-tengah khalayak ramai. Disebutkan oleh Allah, ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Sikap yang akan diambil apa? Apakah dia akan memelihara anaknya dengan menanggung kehinaan? Ayumsiku artinya apakah dia menahan, maksudnya anak dipelihara dan dibesarkan, tetapi ala hunin, dalam keadaan hina, dina, karena orang-orang melihat itu sebuah kehinaan. Am yadussuhu fit turab, atau membenamkannya, atau maksudnya atau menguburkannya ini anak ke dalam tanah. Ala sa'a ma yahkumun, kata Allah, ingatlah betapa buruknya apa yang telah mereka tetapkan itu. Ini luar biasa, perbuatan yang sangat diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ada beberapa keadaan ini untuk kita ambil pelajaran. Kalau di zaman Rasulullah SAW, anak perempuan lahir itu dibunuh karena merasa terhina. Tetapi di zaman Musa alaihissalam, yang dibunuh justru anak laki-laki, karena itu perintah dari Firaun. Siapapun anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel dibunuh. Karena menurut tukang ramal di kala itu, kalau ada anak laki-laki lahir dari Bani Israel, maka anak laki-laki itulah yang akan mengancam keselamatan, kelanjutan, ya, kekuasaan Firaun laknatullah. Akhirnya diintailah setiap anak yang lahir laki-laki dari Bani Israel itu dibunuh, kecuali Allah selamatkan Musa alaihissalam.
Nah, kalau itu kan jahiliyah juga namanya. Jahiliyah di zaman Musa membunuh anak laki-laki. Jahiliyah di zaman Rasul membunuh anak perempuan. Jahiliyah zaman sekarang tidak melihat jenis. Mau laki mau perempuan, ya dibunuh aja. Kalau dia nggak suka, dibunuh aja. Itu jahiliyah zaman sekarang. Ada yang ditemukan di tong sampah, gitu kan. Bayi laki-laki dibungkus dengan plastik dan lain sebagainya. Luar biasa. Dan itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Termasuk perbuatan yang diharamkan itu adalah waman'in. Yang dikatakan waman an wahatin. Waman an wahatin. Waman an itu dari mana? Artinya menghalangi. Atau dalam lain itu tidak melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya. Nggak dilakukan. Tapi wahati, namun dia meminta hak-haknya. Ini kalau ibaratnya orang bekerja, dia nggak mau bekerja dengan benar, tetapi giliran upah, dia senang. Kalau dalam hidup kita kan ada hak dan kewajiban. Jalankan dulu hak, baru terima kewajiban. Begitu ya? Terbalik nggak? Terbalik. Yang benar itu jalankan dulu kewajiban, baru terima hak. Tapi dalam kita hak dan kewajiban, hak dulu baru kewajiban. Ya, subhanallah. Yang perlu kita pahami adalah kalau kewajiban itu wajib ditunaikan. Jika tidak ditunaikan, kita berdosa. Kewajiban suami kepada istri berarti suami wajib menunaikan kewajiban itu. Kenapa? Merupakan hak istrinya. Kewajiban istri kepada suami, maka istri wajib melaksanakannya, melakukannya. Kenapa? Merupakan hak suami. Tapi dalam format sederhana, kewajiban wajib kita laksanakan. Kalau hak boleh kita terima, boleh tidak. Paham nggak? Kalau kewajiban wajib. Kalau tidak kita laksanakan, kita berdosa. Namanya juga kewajiban. Tapi kalau hak itu ya, misalnya orang bekerja, orang menolong orang lain, itu kan kewajiban kita. Bekerja, kewajiban kita. Lalu hak kita apa? Dapat upah. Hak itu bisa diambil, bisa tidak. Menolong orang yang susah, ya itu kewajiban kita. Tapi apa hak kita? Apakah dia mengucap terima kasih atau tidak? Itu cerita lain. Jadi, kewajiban wajib ditunaikan, sementara hak bisa diterima, bisa diambil, bisa tidak. Ada lagi ulama yang memahamkan waman an wahati ini artinya ada ini orang pelit. Waman an itu diintik dengan pelit. Dia itu bakhil, pelit. Dia tidak mau memberi orang, tidak mau berbagi kepada orang lain. Tapi giliran untuk orang, dia ingin mendapatkan bagian. Ya. Jadi kalau bahasa lainnya, kalau makan bersama orang, dia nggak pernah mentraktir orang, nggak pernah bayarin orang, tapi dia senang kalau dibayarin. Ini namanya nggak fair yang seperti itu, ya nggak betul itu seperti itu. Kalau pelit aja sendiri, nggak mau ngasih orang ya udah stop. Tapi untuk orang jangan pula diharapkan, ya kalau mau pelit aja sendiri. Nah itu termasuk yang diharamkan oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Kemudian termasuk yang perlu kita pahami, wa kariha lakum qila wa qal. Ada 3 yang Allah benci terhadap kamu. Pertama, qila wa qal. Apa itu qila wa qal? Bahasa kitanya, qila wa qal itu qila dikatakan. Dikatakan orang, wa qal dan dia berkata. Dia mendapat info dari orang, kemudian info orang itu pun dikomentari. Kabar yang dia dapatkan dari orang, dan itu nggak jelas karena kalimatnya kila, dikatakan. Siapa yang mengatakan nggak tahu. Makanya disebut dengan istilah gosip sekarang ini. Ada orang yang kerjanya jual gosip. Apalagi di zaman modern, hidup di akhir zaman ini, ada medsos. Dapat sedikit info, nah itu yang dimainkannya untuk kehidupannya, bermain di medsos, di media sosial. Padahal apa yang disampaikan itu belum tentu benar. Itu namanya qila wa qal. Di dalam kaidah hukum, qila itu nggak bisa dijadikan sebagai
patokan hukum. Misalnya ada qala Ibnu Abbas begini-begini. Itu kan sahabat Nabi. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu begini-begini. Ulama tafsir pernah seperti itu. Pendapat sahabat begini, pendapat tabi'in begini. Lalu ada kila dikatakan, maksudnya ada yang berpendapat begini dan begitu. Nah, tetapi siapa yang berpendapat itu tidak disebutkan namanya. Paham? Majhul, tidak diketahui siapa. Nah, kalau ada di dalam berbahasa, ya, di dalam mengkaji hukum kita, pendapatnya kila dikatakan orang, atau ada yang berpendapat, itu tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Tidak kuat. Tetapi, orang justru ada yang menikmati perkataan orang itu. Mendapatkan informasi yang tidak tahu sumbernya, tidak bisa divalidasi gitu ya, ini benar atau tidak, tapi justru itu yang dikembangkan, namanya jual gosip. Perbuatan itu adalah perbuatan yang dibenci di dalam syariat Islam ini. Yang kedua, termasuk yang dibenci itu adalah kasratus su'al, banyak tanya. Banyak tanya. Nah, di dalam kitab, yakni di dalam sebuah kitab namanya kitab Al-Fawaid, ya. Kitab Al-Fawaid yang nama judulnya Qawaid wa Fawaid min Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi hadis tadi itu ada sebagian dalam kitab Arba'in, hadis 40 Imam Nawawi. Lalu hadis itu disarah oleh Ustadz, ya, Nazim Muhammad Sultan. Beliau menjelaskan, beliau memberikan syarah apa yang dimaksud dengan kasratus soal, banyak tanya yang dibenci di dalam syariat Islam ini. Pertama, kata beliau, pertanyaan yang dibenci itu adalah menanyakan sesuatu yang didiamkan faedahnya oleh syarak. Misalnya Islam mengatakan begini dan begitu, tetapi faedahnya apa tidak disebutkan. Contoh, misalnya maghrib kan 3 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Kita tidak menemukan apa faedahnya. Kalau memang tidak disebutkan faedahnya, jangan ditanya kenapa ya maghrib 3 rakaat, kenapa ya subuh 2 rakaat, kenapa enggak subuh aja 4 rakaat misalnya. Itu enggak usah. Termasuk pertanyaan yang dibenci di dalam syariat ini. Yang kedua, menanyakan sesuatu yang sesungguhnya ia sendiri tidak membutuhkan jawaban. Kalau bahasa kitanya apa? Pertanyaan ini bersifat iseng. Iseng. Jadi dijawab atau tidak, bagi dia nggak penting. Tapi dia pengen bertanya aja. Kalau di dalam sebuah majelis itu pernah kita temukan seperti itu. Setelah dia melemparkan pertanyaan, dia sibuk lagi dengan aktivitas dia. Ngobrol dengan teman sebelahnya, ngobrol dengan sebelah sini. Dia tidak mendengar jawaban yang akan disampaikan oleh ustadz, oleh guru terhadap apa yang ditanyakannya itu. Pertanyaan seperti itu termasuk pertanyaan yang dibenci di dalam syariat Islam ini. Kemudian yang ketiga, bertanya dengan tujuan berolok-olok dan menghina. Ada, ya ada. Ada saja pertanyaan seperti itu. Pertanyaan untuk mengolok-olok dan untuk menghina, ngejek. Kalau dalam komunitas sebuah jamaah, bisa jadi itu pertanyaan datang dari jamaahnya ingin menguji keilmuan ustadznya. Ini kira-kira nih ustadz bisa jawab nggak ya? Diberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menguji. Nah, ketika ustadz tidak menjawab, bagi dia sebuah kebahagiaan, kebanggaan. Padahal sesungguhnya itu adalah kehinaan. Ya, seperti itu nggak boleh. Kemudian yang keempat, termasuk pertanyaan yang dibenci di dalam Islam ini adalah menanyakan sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Menanyakan sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Ini pernah terjadi dalam satu pengajian kita di tempat lain. Ini Masya Allah. Dia mengatakan nih, Pak Ustadz, saya mau bertanya. Iya, apa tuh pertanyaannya? Kalau di bulan itu kalau sholat menghadap kemana ya? Kalau kita sholat di bulan. Nah, karena saya tahu orangnya ya jamaah biasa, jawaban saya sederhana aja. Kapan mau berangkat ke bulannya? Gitu. Nanti kira-kira 2 hari lagi menjelang berangkat, nanti tanya sama saya. Jadi kamu 2 atau 3 hari menjelang berangkat ke bulan,
nanti tanya sama saya, WA saya nanti menghadap kiblatnya kemana gitu. Gitu aja. Karena insya Allah saya yakin dia nggak akan berangkat ke bulan. Kita tahu kok kehidupannya juga sama dan kita lah. Nggak orang hebat juga, bukan seorang astronot. Paham nggak? Artinya, untuk pribadi dia nggak bakal pernah sholat di bulan. Ngapain dia tanya kepada kita? Ya, paham kan? Nah, itu seperti itu. Kemudian, yang kelima, termasuk pertanyaan yang dibenci oleh Allah adalah menanyakan sesuatu dengan tujuan untuk mempersulit persoalan tersebut, sehingga dia dapat lari dari kenyataannya. Ini pernah terjadi dari Bani Israel. Ingat kita kisah yang lalu? Ketika Allah perintahkan, ketika ada kejadian pembunuhan secara misterius, tidak kelihatan siapa pembunuhnya, lalu Allah memerintahkan pada Musa alaihissalam untuk memerintahkan kepada kaumnya agar menyembelih seekor sapi. Tapi mereka ingin bertanya, sapi seperti apa? Usianya berapa? Jawab oleh Musa, la bikrun wala la faridu wala bikrun. Tidak tua, tidak pula muda. Tapi pertengahan antara itu. Langsung mereka sembelih? Tidak. Nanya lagi, ma launuha, warnanya apa? Setelah sebutkan warnanya adalah safra'u faqi'un launuha, warnanya kuning pekat. Seharusnya langsung dikerjakan. Tapi enggak, mereka nanya lagi. Tujuannya apa? Mudah-mudahan nanti yang disebutkan itu tidak ketemu. Ditanya lagi, status. Statusnya itu apa? Disebutkan la zalulun tusirul arda wa la taskirul musallamatul la siyata fiha. Ini sapi yang tidak pernah dibawa ke sawah, tidak pernah dibawa ke kebun, tidak dipakai untuk membajak sawah. Bahkan dia sehat lahir batin. Nah, gitu. Akhirnya ditemukan juga. Mereka mungkin berharap gitu, misalnya Allah mengatakan, carilah sapi yang kakinya 6. Kan nggak bakal ketemu kan? Karena intinya mereka itu tidak mau mengerjakan perintah tersebut. Makanya nanya, tapi ujung-ujung ketemu. Kenapa? Karena mereka tidak ingin mengetahui siapa sesungguhnya pembunuhan terhadap mayat yang ditemukan secara misterius itu. Nah, kalau di kita ada nggak seperti itu? Mirip ada. Di mana-mana para ulama berdasarkan Quran dan hadis, jilbab itu wajib. Perempuan wajib pakai tutup aurat, jilbab, pakai hijab wajib. Semuanya seperti itu. Kemana aja bertanya hukumnya? Tahu-tahu bertanya kepada seorang profesor doktor. Bagaimana hukum berhijab? Kata beliau tidak wajib. Yang wajib itu berpakaian yang baik, berpakaian yang sopan, ya, yang santun. Nah, kalau sopan santun itu standarnya apa? Gitu. Di Indonesia bagian timur ceritanya lain lagi. Tapi kita diseragamkan oleh syariat Islam ini. Ya, perempuan itu pakaiannya gimana? Gitu kan? 3 aja syarat pertamanya. Pertama, tutup aurat. Seluruh badannya tutup kecuali wajah dan telapak tangan. Ya kan? Yang kedua, pakaian itu tidak ketat alias longgar. Yang ketiga, tidak tipis alias tebal, tidak transparan. Lakukan itu, insya Allah sudah mencukupi. Kemudian yang keenam, termasuk pertanyaan yang dilarang oleh agama ini adalah menanyakan sesuatu yang tidak Allah sebutkan faedahnya atau untuk apa Allah menciptakan itu. Ya, itu ada kisahnya, innallaha la yastahyi ayyatriba masalama ba'udatan fama fawqaha. Walaupun seekor lalat Allah ciptakan pasti ada hikmahnya. Orang mukmin tahu itu adalah dari Allah. Pasti ada hikmahnya. Tapi kalau orang kafir malah mempertanyakan Allah maunya apa? Apa tujuan Allah? Itulah beruntungnya kita menjadi orang-orang yang beriman. Kemudian termasuk yang dibenci di dalam syariat Islam ini adalah wa idha'atul mal, yaitu menyia-nyiakan harta. Bahasa lainnya itu namanya boros. Di dalam kehidupan sebagai seorang muslim, kita wajib hemat dalam memanage harta benda kita. Tidak boleh boros, ya, tidak boleh boros, tidak boleh sedapatnya langsung dihabiskan begitu saja. Tidak. Orang yang cerdas satu di antaranya adalah orang yang senantiasa hemat. Hemat tidak identik dengan bakhil. Ya, hemat tidak identik dengan bakhil, tapi kita juga tidak boleh boros. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bermanfaat kepada kita insya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin.